Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga diri. Anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk pada mata kuliah akuntansi manajemen, ya. Mata kuliah akuntansi manajemen, di mana pada mata kuliah ini sebelum kita libur, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, ya, untuk membuat makalah, ya, menyediakan PowerPoint, kemudian dikumpulkan dan dipresentasikan di kelas. Karena situasi seperti ini, presentasi di kelas tidak mungkin kita lakukan. Tapi tugas tersebut bukan berarti hilang, tetap kita jalankan, tetap kita laksanakan sebagai pengganti pada mid semester. Jadi tidak ada mid semester pada mata kuliah akuntansi manajemen ini, tetapi diganti dengan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Anak-anak, di dalam tugas kelompok tersebut kita kemarin sepakat bahwa tugas itu dibuat dalam ukuran A4, kemudian minimal 10 halaman, ya, di luar cover, kemudian di luar daftar isi, kata pengantar, ya. Sistematika yang kita sepakati adalah bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian spasi yang kita sepakati 1,5, bentuk huruf yang kita sepakati Time New Romance, ya, 11, oke. Dan kita sepakati waktu itu kita bentuk dalam satu makalah, kemudian kita siapkan PowerPoint. Dan sekarang kita sepakati bersama, tidak bisa dipresentasikan tapi dikirim, ya. Dikirim tugas tersebut lewat email Ibu, ke email Ibu. Yaitu emailnya nanti Ibu masukkan juga di dalam grup kita, grup mata kuliah akuntansi manajemen, ya. Itu Mugiati, alamat email Ibu Mugiati USTJ semua huruf kecil, kemudian @gmail.com. Oke, nanti Ibu juga tulis di dalam grup. Kemudian anak-anakku sekalian, nanti ada pertanyaan, ini kan tugas kelompok, Bu, sedangkan situasi tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana kalian cara berkoordinasi antar kelompok di dalam anggota kelompok itu, bagaimana sehingga tugas itu bisa dilakukan atau bisa dibuat lewat WA, telepon dan sebagainya. Bagaimana caranya agar tidak bertemu. Kemudian kalian dalam hal ini tentu tidak akan mengalami kesulitan karena Ibu sudah membagikan sebelum libur, Ibu sudah bagikan semua diktat akuntansi manajemen. Nah, itu sebagai bahan kalian untuk belajar. Oke? Tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak bisa belajar di rumah. Karena bahannya sudah Ibu berikan semua. Nah, yang bertugas untuk meng-email ke Ibu adalah ketua kelompok. Jadi Ibu menerima email dari ketua kelompok. Jadi masing-masing kelompok ketuanya yang meng-email ke Ibu. Oke? Kemudian Ibu beri waktu. Ini kita pertemuan untuk perkuliahan yang ini kan tanggal 6 April ini, ya, 2020. Ibu beri 1 minggu dari sekarang harus sudah dikumpul. Dan itu sebagai pengganti Meet. Oke, nah, anak-anakku sekalian, baiklah selanjutnya kita masuk di materi, ya, materi akuntansi manajemen. Anak-anak, kalau kita berbicara masalah akuntansi manajemen, ya, kita akan tidak bisa terlepas dari akuntansi biaya. Oke, biasanya mata kuliah ini ada mata kuliah prasyarat. Dia kalau lulus akuntansi biaya baru dia bisa mengambil akuntansi manajemen. Itu setahu Ibu. Oke? Sekarang kita bahas di bab 1,
yaitu peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen. Di dalam suatu perusahaan, anak-anakku, perusahaan agar mampu atau bisa berjalan dengan baik, tentunya dibutuhkan apa? Dibutuhkan manajemen yang baik juga. Manajemen yang baik akan mempermudah suatu perusahaan, ya, akan mempermudah suatu perusahaan untuk berjalan dengan baik juga. Tanpa adanya suatu manajemen yang baik, tentu perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke? Apa tujuan daripada suatu perusahaan? Tujuan daripada suatu perusahaan itu adalah untuk mencari laba. Itu sudah pasti. Kalau perusahaan nirlaba tidak bertujuan mencari laba, tetapi kalau namanya perusahaan itu pasti mencari laba tujuan akhirnya. Bagaimana untuk menuju atau mewujudkan laba yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, itu teori ekonomi. Bagaimana caranya? Tentu diperlukan suatu perencanaan, diperlukan suatu manajemen yang harus berjalan dengan baik. Di dalam hal ini adalah manajemen yang kita bicarakan adalah manajemen dalam akuntansi. Jadi akuntansi manajemen. Nah, sebelum masuk ke akuntansi manajemen, kita harus tahu manajemen itu apa. Proses manajemen di dalam suatu perusahaan itu harus dilakukan sebagai berikut aktivitasnya. Aktivitas manajemen dalam perusahaan itu yang pertama harus adanya suatu perencanaan. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu perencanaan atau planning istilah kerennya. Manajemen organisasi menentukan tujuan serta mengidentifikasi strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Itu harus ada suatu perencanaan. Tanpa adanya suatu perencanaan, arah jalan kita dalam organisasi khususnya perusahaan tentu tidak akan berjalan dengan baik. Harus direncanakan lebih matang, harus direncanakan semua resiko, ya, resiko, keuntungan, itu harus betul-betul direncanakan dan dibuat perencanaan yang matang. Itu baru bisa akan mencapai tujuan. Kemudian yang kedua apa? Aktivitas apa yang dilakukan dalam manajemen? Yaitu pengorganisasian atau organizing, ya. Kalau tadi perencanaan dan planning, oke? Pengorganisasian itu meliputi apa? Pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang ditetapkan. Strategi tadi sesuai perencanaan yang ditetapkan. Itu termasuk di dalamnya mengembangkan struktur perusahaan untuk berbagai tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing bagian. Jadi dalam suatu perusahaan setelah kita membuat suatu perencanaan, kita harus mampu untuk mengorganisasikan. Kenapa? Supaya semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu bisa efektif dan efisien. Terutama sumber daya manusianya. Pengorganisasian ini termasuk bagaimana membuat job description untuk masing-masing bagian. Misalnya bagian penjualan, ya, atau pemasaran, apa job description-nya, apa tugas-tugasnya, apa tanggung jawabnya. Itu harus jelas sehingga dia bisa berjalan sesuai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tidak dia berjalan tanpa arah. Oke? Yang kedua, apa lagi? Mungkin bagian akuntansi. Bagian akuntansi atau bagian keuangan. Harus jelas job description-nya, harus jelas tugasnya. Harus jelas sistem akuntansi yang digunakan. Sehingga dia bisa melakukan sistem akuntansi dalam perusahaan sesuai dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena tidak semua perusahaan sistem akuntansinya itu sama. Sistem akuntansi dalam suatu perusahaan itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Misalnya, kalau perusahaan itu bergerak dalam bidang manufaktur, tentu dia punya sistem akuntansi tidak sama dengan perusahaan dalam bidang dagang. Oke? Tidak sama. Perusahaan dagang kecil tidak sama dengan perusahaan dagang besar. Yang kecil tentu lebih sederhana. Yang kecil tentu kode rekening, ya, rekening yang digunakan tidak banyak. Yang kecil mungkin tidak perlukan jurnal khusus, bisa.
Apakah itu dibenarkan Ibu? Bisa dibenarkan. Oke, karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akuntansi itu fleksibel, fleksibel. Tetapi tujuan dari akuntansi itu adalah mengamankan harta perusahaan dan memperjelas tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. Itu semakin jelas kalau akuntansinya semakin bagus. Semakin bagus sistem yang digunakan, tentu harta perusahaan akan semakin aman dan laba atau profit yang diperoleh akan semakin besar. Oke? Kemudian masih banyak lagi bidang-bidang lain. Semua harus diorganisir dengan baik. Oke? Kemudian selanjutnya kita lihat ke yang ketiga, atau pengarahan dan pemberian motivasi. Ya. Setelah diberikan job description, sumber daya manusia yang ada dalam organisasi atau dalam perusahaan, ya, itu harus diberikan motivasi. Motivasi itu seperti apa? Motivasi itu adalah dorongan, ya. Dorongan yang diberikan oleh perusahaan kepada sumber daya yang dimilikinya. Dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, tanpa adanya dorongan yang baik itu yang timbul dari dalam sumber daya manusia itu sendiri, atau dorongan yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan, itu tentu dia tidak akan efektif. Motivasi itu seperti apa? Motivasi itu bisa berupa gaji. Itu yang paling pertama, motivasi. Memang tidak semua orang motivasinya timbul dari gaji, ya. Tetapi rata-rata sebagian besar gaji, karena itu adalah kebutuhan utama. Gaji, kemudian penghargaan yang diberikan oleh pimpinan apabila karyawan berprestasi, apabila karyawan itu berprestasi, kemudian memberikan betul-betul memberikan kontribusi yang bagus terhadap perusahaan, ada tidak reward yang diberikan. Itu juga bagian dari motivasi. Perusahaan atau organisasi yang tidak memperhatikan motivasi, tunggu tanggal berhentinya. Motivasi itu juga bisa perhatian daripada atasan kepada bawahan. Perhatian dalam bentuk pemberian hadiah boleh, perhatian dalam bentuk penghargaan secara kekeluargaan boleh, macam-macam yang bisa dilakukan. Oke? Selain adanya motivasi, tentu yang keempat itu harus ada pengendalian atau kontrol. Semua kalau sudah ada perencanaan, kemudian sudah ada diorganisir dengan baik, ya, kemudian sudah ada diberikan motivasi. Yang keempat, langkah keempat itu apa? Kontrol. Kontrol atau pengendalian, controlling, ya, atau pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Kalau di keuangan tentu ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal perusahaan itu seperti apa? Khususnya di dalam akuntansi ada sistem pengendalian internal. Baik bagi kas yang masuk atau bagi kas yang keluar, itu ada di dalam sistemnya. Harus dibuat seperti itu. Contohnya apa? Salah satu sistem pengendalian internal yang bisa diwujudkan di dalam penerimaan kas. Dalam suatu perusahaan, dalam suatu baik itu usaha dagang maupun usaha jasa, orang yang memegang uang, ya, orang yang memegang uang di dalam perusahaan, orang yang melakukan transaksi penjualan dengan orang yang menerima uang hasil penjualan, dengan orang yang membukukan catatan hasil penjualan, tidak boleh satu orang. Dia harus orang yang berbeda. Kenapa harus demikian, Ibu? Kalau dilakukan oleh satu orang, dia yang terima uang, dia yang melakukan transaksi, dia yang mencatat, akan terjadi korupsi. Kenapa? Dia melakukan transaksi. Contoh, contoh. Saya bagian penjualan dalam perusahaan saya. Misalnya saya bekerja pada perusahaan besar. Perusahaan besar misalnya dalam perusahaan percetakan misalnya. Karena dulu Ibu pernah bekerja di perusahaan percetakan. Saya menjual. Saya bagian penjualan. Orang datang beli. Bu, saya mau beli cetakan. Order cetakan. Cetakan apa? Misalnya buku, Bu. Buku berapa banyak? 200 buku, Bu, harganya berapa? Nah, di dalam perusahaan saya itu sudah ada standar. Kalau cetak buku tebalnya sekian, 200 ya, 200
itu bos kasih diskon misalnya 20%. Oke. Jadi harganya yang seharusnya per buku 200.000 bisa berapa? 2 kali 2 40, 160 ya kalau nggak salah. 160.000. Nah, oke. Tapi saya bilang 200. Yang 20%-nya itu saya tidak bilang dia. 200 Pak. Oh dia mau. Oke, dia mau. Dia mau. Padahal aturannya saya masukkan di perusahaan cuma 160. Oke? Karena saya pandai menawarkan dia dan dia tidak meminta diskon. Saya bikin. Tentu dia minta nota. Kan yang tulisannya 200 kan? Karena saya bicara tadi dealnya 200. Oke? Tapi karena saya sendiri yang melakukan transaksi, saya yang terima uang, saya juga yang mencatat. Nota catatan saya itu ada 3 lembar, warna putih, merah, kuning. Putih saya berikan kepada dia, pelanggan, ya, aturan main. Kuning masuk di bagian akuntansi, merah arsip untuk laporan saya di perusahaan. Oke? Saya bisa melakukan, saya bisa melakukan. Kalau itu nota tembus itu pakai NCR ya. Itu saya bisa lapis. Tak, di atas saya tulis, saya tulis harga 200, saya lapis. Dia tidak tembus ke bawah kan? Dia tidak tembus ke bawah. Saya kasih orang tersebut 200, dia bayar saya 200. 200 kali 200 buku tadi ya. 200 buku itu sudah berapa itu? 200.000 kali 200 buku. 20 juta ya kalau nggak salah. 200 kali 20 2 kali 2 4. Oke, 200 kali 200.000. 2 kali 2 4. 4 tambah 3 2 40 juta. 40 juta loh satu kali transaksi tadi. 40 juta saya jual di dia 40 juta. Tapi saya masuk ke perusahaan saya potong 20%. Seberapa? 20 juta dikurangi 20%. 40 juta. 40 juta dikurangi 20% ya. 40 juta. 40 20. 2 kali 4 8. Saya bisa dapat berapa? 40 juta. 8 juta ya. Pokoknya hitung aja itu. Nah, ya saya masukkan di perusahaan bagaimana caranya? Saya tulis di nota saya yang warna kuning dengan warna merah itu 160.000. Karena saya tidak salah. Perusahaan tidak melarang saya untuk memasukkan 160.000. Perusahaan dirugikan tidak? Secara kebijakan tidak dirugikan. Tapi secara pemasaran dirugikan. Artinya apa? Dari orang tadi, ya, saya diuntungkan sebagai yang penjual. Dari orang tadi akan lari mulut ke mulut bahwa saya cetak di situ 200.000. Berarti kita rugi dalam segi promosi. Perusahaan rugi. Kalau saya lakukan ini baru satu orang ini saya sudah dapat berapa? 8 juta kah? Ya, 42 mungkin sekitar itu ya. Itu terus kalau ada satu hari 5 orang kayak begini, saya sudah cepat kaya. Tapi perusahaan dirugikan sudah berapa? Dirugikan kebijakan, dirugikan pemasaran, dan dirugikan semua. Kalau dia jujur kan bisa aja dikasih ke perusahaan, tidak perlu dipotong 20%. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dia sendiri yang melakukan transaksi, dia sendiri yang melakukan pencatatan, oke? Dia sendiri yang nanti dia catat di pembukuannya lagi dia sendiri. Itu sangat berbahaya. Dan ini memang prinsip akuntansi dan tidak boleh dilakukan oleh satu orang. Kalau dilakukan yang menjual sendiri, terus nanti bayar di kasir, oke? Dari kasir itu berlapor di pembukuan dia mencatat. Orang lain lagi tidak tahu apa yang terjadi. Kalau mau melakukan korupsi yang kayak tadi saya contohkan, dia harus kong kali kong, dia kong dengan kasir, dia kong kali kong lagi dengan bagian pembukuan. Sesuatu yang dilakukan dengan kompromi itu akan bisa terjadi clash. Kalau satu merasa tidak diuntungkan, dia akan bicara, bos kemarin posisinya seperti ini. Itulah akuntansi membuat suatu sistem. Dan memang itu aturan di dalam akuntansi, tidak boleh dilakukan satu orang. Kenapa? Itulah sistem pengendalian intern yang harus dibuat oleh perusahaan. Itu tidak diketahui oleh sebuah perusahaan.
Dia pikir biasa-biasa saja, tetapi ini sangat luar biasa. Coba contoh, Anda pergi ke mall misalnya. Orang yang layani penjualan sama nggak dengan orang yang di kasir? Tidak sama kan? Tidak sama. Kenapa? Itu mekanisme. Oke. Kemudian apalagi sekarang di kasir, bisa nggak kasir bermain? Ada dia punya mesin untuk menerima uang. Itu adalah catatan untuk perusahaan. Itu adalah untuk membuat stand stock dan sebagainya. Itu pengendalian, itu sistem pengendalian internal yang dibuat oleh perusahaan. Oke? Nah, secara tidak langsung Anda harus tahu itu. Kemudian kita masuk di sini di apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, informasi akuntansi manajemen dikelola dalam suatu sistem, ya, yaitu sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Tidak ada suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari input atau proses. Bahkan output dari sistem informasi akuntansi manajemen, kriteria tersebut bersifat fleksibel dan tergantung pada tujuan tertentu yang hendak dicapai manajemen. Nah, sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, dan objek lain yang menjadi kebutuhan kepentingan manajemen. Anda bisa lihat di halaman 2. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, inilah bedanya informasi akuntansi manajemen dengan informasi akuntansi keuangan. Kalau kita berbicara akuntansi keuangan, outputnya adalah lebih banyak untuk kepentingan pihak luar. Contoh, akuntansi keuangan, dia akan menghasilkan laporan keuangan, yaitu minimal laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca, itu minimal 3. Untuk siapa laporan ini? Yang pertama adalah untuk pihak manajemen, pihak manajer, yaitu yang memimpin perusahaan. Untuk apa? Untuk pengambilan kebijakan, untuk pengevaluasian. Dari laporan keuangan bisa ditahu perusahaan rugi, untung, apa penyebab rugi, apa penyebab untung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk siapa? Untuk pihak kreditur. Untuk debit kreditur. Kreditur adalah orang yang meminjamkan uang kepada kita. Contoh apa? Bank. Bank sangat memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk apa? Untuk kebutuhan apabila perusahaan tersebut ingin meminjam uang di bank, bank akan memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan ini sehat tidak? Perusahaan ini mampu pinjam berapa? Mampu angsur berapa? Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya, terutama neraca. Liquid tidak? Mampu tidak bayar hutang jangka pendek? Mampu tidak bayar hutang jangka panjang? Dia bisa baca dari mana? Dari neracanya. Dari peredaran usaha. Peredaran usaha sama dengan laporan rugi laba. Oke? Hampir sama dengan laporan rugi laba. Peredaran usahanya seperti apa? Sehat tidak? Oke? Penjualannya ditanya dan sebagainya. Kemudian pihak ketiga, akuntansi keuangan. Siapa yang berkepentingan? Ya? Siapa yang berkepentingan? Yang berkepentingan adalah pihak pemerintah. Untuk apa pihak pemerintah? Pihak pemerintah berkepentingan untuk akuntansi keuangan adalah terutama pihak pajak. Dia akan bisa, dari laporan keuangannya akan bisa ditentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut, terutama pajak badan setiap tahun. Oke? Kemudian pihak mana lagi? Pihak karyawan. Nah, karyawan itu apa? Karyawan berkepentingan untuk laporan keuangan apabila ada perjanjian antara ikatan buruh misalnya, di perusahaan besar, bahwa sekian persen dari jumlah laba perusahaan
itu harus menjadi bonus karyawan setiap tahunnya. Misalnya ada perjanjian itu. Nah, dari mana dia tahu bonusnya berapa? Kalau dia tidak melihat laporan keuangan, terutama perwakilan buruh. Nah, itu akuntansi keuangan. Oke. Nah, kemudian pihak mana lagi? Investor, orang yang memberikan modal kepada perusahaan tersebut. Orang yang memberikan modal dalam suatu perusahaan, dia tentunya ingin mengetahui bagaimana kesehatan perusahaan tersebut. Kalau saya investkan, dia sehat tidak? Kalau saya investkan, dia bisa kembalikan tidak? Kalau saya investkan, saya untung tidak? Oke? Dia bisa lihat dari laporan keuangan. Nah, kalau akuntansi manajemen tidak seperti itu. Akuntansi manajemen yang membutuhkan dia informasi ini terutama adalah pihak manajer, pihak internal. Untuk apa? Akuntansi manajemen itu lebih mengarah kepada kebijakan. Misalnya contoh kalau di akuntansi biaya itu contohnya adalah seperti perhitungan harga pokok produksi. Itu untuk apa? Untuk menentukan harga jual. Itulah dia menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa produksi dari suatu produk yang dijual oleh perusahaan, supaya bisa tentunya hasil akhirnya adalah untuk menentukan harga jual, di mana dari penentuan harga jual ini kita bisa mengambil suatu kebijakan berapa keuntungan yang akan kita peroleh, berapa HPP yang bisa kita tekan. Kenapa HPP harus ditekan? Harga pokok produksi harus ditekan, terutama perusahaan manufaktur. Yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang kedua, tentu keuntungan itu bisa diperoleh dengan meningkatkan daya saing. Contoh, ketika saya mempunyai perusahaan manufaktur, perusahaan manufaktur, misalnya, tidak usah yang besar-besar. Contoh manufaktur misalnya batu tela misalnya. Ini yang mudah-mudah aja. Untuk memproduksi satu buah batu tela, saya menghitung, saya membutuhkan dana 2.000, oke, 2.000, saya menjual batu tela saya sebesar 3.500, jadi keuntungan per batu tela 1.500. 2.000 itu sudah bersih. Kalau saya membeli bahan lebih murah, tentu bukan 2.000, bisa aja 1.500, maka keuntungan saya akan bertambah 500. Nah, itu bagaimana? Apakah beda ketika saya jual dengan saya menghitung HPP 2.000 dengan HPP 1.500? Beda. Bedanya apa? Ketika saya menghitung dan itu benar 1.500, saya bisa bersaing. Rata-rata batu tela di sekitar saya jualnya sama 3.500. Karena saya betul-betul menghemat bahan, menghemat bahan dengan tidak menurunkan kualitas. 1.500. Orang jual 3.500, ketika orang beli sama saya bisa kasih diskon 3.000. Kenapa? Untung saya sama dengan orang yang jual 3,5. Kenapa? Saya mencari untungnya cuma 1.500. Saya bisa menekan biaya saya jadi 1.500. Jadi cukup saya jual 3.000. Orang semua berdatangan ke saya karena kualitasnya sama. Nah, harga jualnya lebih murah. Tapi saya sebagai penjual, bagusnya saya tidak dirugikan. Dan pembeli merasa diuntungkan. Nah, itu salah satu strategi itu hanya ada di akuntansi manajemen. Nah, kemudian di sini kita lihat adanya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, adanya kesamaan dan adanya perbedaan. Nah, di sini ada tabel, coba kalian perhatikan di halaman 3 ya. Perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, target pengguna ya. Kalau akuntansi manajemen dia lebih berfokus kepada informasi untuk pengguna internal, tadi Ibu sudah jelaskan. Sedangkan akuntansi keuangan dia lebih berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna eksternal. Oke, jelas. Kemudian yang kedua, batasan input dan proses. Nah, dia tidak terikat aturan tertentu kalau akuntansi manajemen. Maksudnya tidak terikat bagaimana? Tidak ada suatu ikatan bahwa
harus seperti ini, harus modelnya seperti ini dan sebagainya, tidak. Tetapi sesuai kebutuhan daripada perusahaan. Misalnya kalau perusahaan metodenya tentu ada metode yang digunakan, baik itu pesanan maupun proses ya, itu saja. Tetapi tidak terikat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau akuntansi keuangan, dia sudah harus mengikuti prosedur sesuai dengan Bapepam atau IAI ya. Oke, IAI di Indonesia itu ada aturan mainnya. Bagaimana membuat laporan keuangan yang benar dan sebagainya, itu perusahaan jasa tidak sama dengan dagang dan sebagainya, itu ada aturannya. Kemudian yang ketiga, target pengguna. Kalau target pengguna, akuntansi manajemen itu dia lebih berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna internal. Sedangkan kalau akuntansi keuangan lebih berfokus pada pengguna eksternal. Tadi Ibu sudah jelaskan, eksternal itu siapa? Pemerintah, bank, investor, kemudian tadi termasuk karyawan, oke? Sedangkan kalau berfokus internal ya, internal perusahaan itu sendiri. Kemudian 4, batasan input dan proses, tidak terikat aturan tertentu. Sedangkan kalau akuntansi keuangan dia, pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan IAI, terutama itu tidak boleh meleset. Sedangkan kalau kita membuat laporan keuangan juga, misalnya untuk perpajakan, dia tentu harus ikut standar yang memang sudah ditetapkan gitu, oke? Kemudian jenis informasi keuangan dan non keuangan. Nah, dimungkinkan juga informasi yang bersifat subjektif bisa untuk akuntansi manajemen. Sedangkan untuk akuntansi keuangan informasinya yang bersifat objektif, oke, tidak boleh ini sembarang. Kemudian orientasi waktu. Nah, dia menekankan pada informasi peristiwa masa depan. Kalau akuntansi manajemen contohnya apa? Ketika kita membuat HPP, menghitung HPP itu fungsinya untuk apa? Untuk menentukan harga jual yang ke depannya. Oke? Orientasinya ke depannya. Tetapi kalau dia akuntansi keuangan, dia lebih mengarah kepada orientasi sejarah atau masa lalu historis. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita membuat laporan keuangan, apa yang dilaporkan? Saya membuat laporan keuangan tahun per 31 Desember 2019. Apa yang saya buat? Apa yang dasar saya membuat laporan keuangan? Tentu historis, kejadian 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Oke? Kalau akuntansi manajemen, kita berbicara HPP ini. HPP ini itu apa? Untuk penjualan 2020. Saya menghitung proses untuk satu produksi, lihat perkembangan bahan baku dan sebagainya, berapa ya untuk penjualan satu unit. Misalnya saya perusahaan mebel, satu unit meja ini saya harus berapa, harga sekarang, harga kayu lingua berapa, kayu besi berapa. Nah, itu menentukan HPP-nya. Penentuan HPP akan menentukan harga jual, akan menentukan laba yang ingin diperoleh, kan gitu. Dia masa depan. Akuntansi keuangan historis yang di belakang kita laporkan. Yang kita laporkan dari belakang itu tetapi untuk kebijakan ke depan. Cuma historisnya dari historis yang kita dapatkan. Oke? Tingkat agregasi, evaluasi internal dan pembuatan keputusan. Nah, itu tingkat agregasinya untuk apa? Untuk evaluasi internal perusahaan dan pembuatan keputusan ke depannya, pembuatan keputusan. Sedangkan informasi yang diserahkan berfokus pada kinerja. Nah, kalau akuntansi keuangan dia berfokus pada kinerja. Artinya gimana? Laporan keuangan itu menunjukkan kinerja kita selama, misalnya saya membuat laporan keuangan di 31 Desember 2019. Berarti yang saya ukur adalah kinerja perusahaan di dalam peroleh laba dari Januari 2019 sampai 31 Desember. Kinerjanya seperti apa? Labanya bagaimana? Kan gitu. Kemudian kedalaman, melibatkan aspek ekonomi manajerial, teknik industri dan sebagainya yang bersifat multidisiplin bisa. Sedangkan kalau akuntansi keuangan lebih spesifik kan. Lebih spesifik artinya dia kalau akuntansi keuangan itu misalnya perusahaan jasa ya harus spesifik. Laporan keuangannya harus mengarah ke perusahaan jasa. Oke?
seperti itu. Keakuratan vs tepat waktu, dia lebih menekankan pada ketepatan waktu kalau akuntansi manajemen ya, karena untuk masa depan, ke depannya lebih menekankan pada keakuratan. Dia akurat, kenapa? Apakah itu kalau manajemen kan dia tidak berdasarkan kejadian, dia berdasarkan untuk kebijakan ke depan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu kan berdasarkan kejadian di belakang. Jadi dia betul-betul kejadian itu harus real, kejadian itu harus betul-betul akurat ya. Supaya apa? Menilai kinerja keuangannya itu bagus atau tidak. Kan seperti itu. Kemudian verifikasi vs relevansi ya. Kalau relevansi akuntansi manajemen lebih menekankan pada relevansi terhadap perencanaan dan pengendalian. Sedangkan akuntansi keuangan lebih menekankan pada kemampuan verifikasi. Nah, itu tadi perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi Anda bisa lihat di halaman berapa nih? Halaman 6, masih halaman 6 ya. Di sini ada tertulis, Anda lihat, akuntansi manajemen dijelaskan dalam 4 kriteria ya. Yang pertama adalah kompetensi. Apa itu maksudnya? Menjaga tingkat kompetensi profesionalitas yang memadai. Kemudian melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknik yang berlaku. Yang ketiga adalah menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas setelah melakukan analisis yang benar. Nah, ini akuntansi manajemen dijelaskan dengan 4 kriteria itu. Yang pertama kompetensi, yang kedua adalah kerahasiaan ya. Yang ketiga adalah integritas dan yang keempat adalah objektivitas ya. Semua itu Anda bisa lihat di Anda punya buku ya, untuk lebih jelas. Dan Ibu sampaikan di dalam mata kuliah ini setiap satu bab pembahasan Ibu bikin latihan ya, untuk mengerjakan latihan. Kalian juga ada materi latihan di kalian punya diktat situ. Dan kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah akuntansi manajemen ini juga harus berdasarkan pengumpulan daripada latihan yang diberikan. Jadi siapa yang mengumpulkan latihan itu yang dianggap hadir pada mata kuliah ini. Yang tidak mengumpulkan Ibu anggap tidak hadir. Semua sudah punya diktat masing-masing. Sebelum libur Ibu sudah bagikan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan latihan, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Oke? Di sini kalian lihat latihan di halaman berapa itu? Di halaman 8 ya. Contoh soal. Di situ ada contoh soal PT Fruit Kings memproses bersama 7.500 ton buah-buahan dengan total biaya bersama 45 juta. Proses bersama tersebut untuk menghasilkan produk bersama berupa buah kaleng dan zeli buah. Data produk yang dihasilkan dari proses tersebut sebagai berikut. Oke, Anda lihat di situ datanya. Dan nanti Ibu juga masukkan ya. Ibu juga masukkan di dalam WhatsApp soalnya di WhatsApp Anda, kemudian Anda kerjakan. Dan pengerjaan soal ini Ibu kasih waktu 3 hari untuk di email ke Ibu punya email sesuai yang Ibu sebutkan tadi. Jangan tidak mengerjakan latihan karena itu tanda kehadiran Anda ya.
Untuk itu kalau latihan itu masing-masing, sedangkan tugas yang dipilih tadi itu kelompok tetapi pengganti daripada mid semester. Oke? Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Kalian harus tetap semangat, jaga diri, jangan bertemu dengan orang banyak kalau tidak penting, dan itu tidak boleh dilakukan selama kegiatan ya, selama isolasi diri masing-masing rumah, istilah berdiam diri di rumah, jaga kesehatan, jangan tidak usah keluar-keluar kalau tidak penting, belajar di rumah. Diktat yang ibu bagikan jadikan untuk bahan belajar, tidak ada alasan kalian untuk tidak belajar. Dan akuntansi ini harus banyak latihan ya, banyak latihan supaya kalian semakin bisa. Akuntansi kalau tidak latihan mustahil Anda bisa. Oke, sama seperti itu. Dan kalian tidak boleh patah semangat, jaga diri, semoga sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. We'll never be alone, Savannah. The beauty